Sejarah mencatat kiprah para misionaris seperti L. Prinsen di Semarang, tahun 1808, C. J. Hafrasen di Ambarawa, tahun 1859, J. B. Palins S.J. di Yogyakarta, tahun 1865, Vogel S.J. di Magelang, tahun 1889, dan Van Lith S.J. di Muntilan, tahun 1889. Santo Yohanes Paulus II, saat berpidato di Yogyakarta tanggal 10 Oktober 1989, mengatakan bahwa hari itu ia berada di jantung Pulau Jawa, untuk secara khusus mengenang mereka yang telah meletakkan dasar bagi umatnya, yaitu Romo Van Lith S.J., dan dua muridnya, Monsinyur Albertus Sugiyapranoto, dan I.J. Kasimo. Romo Van Lith tiba untuk pertama kalinya di Semarang tahun 1896. Kemudian belajar budaya dan adat Jawa, selesai pembekalan, beliau ditempatkan di Muntilan sejak 1897, menetap di Desa Semampir, di pinggir Kali Lamat. Pada 14 Desember 1904, Romo Van Lith membaptis 171 orang di Desa Semagung, daerah Kalibawang, Kulon Progo. Peristiwa ini dipandang sebagai lahirnya gereja di antara orang Jawa, di mana 171 orang menjadi pribumi pertama yang memeluk Katolik. Lokasi pembaptisan ini, yang sekarang menjadi tempat ziarah, yakni Sendang Sono. Di desa kecil Semampir, Romo Van Lith mendirikan sebuah sekolah desa, dan sebuah bangunan gereja. Saat itulah ia memulai kompleks persekolahan Katolik di Muntilan, mulai dari normal school pada tahun 1900, sekolah guru quick school tahun 1904, dan kemudian pendidikan guru-guru kepala tahun 1906. Pada 1920, kondisi kesehatan Romo Van Lith mulai menurun. Ia pun terpaksa harus meninggalkan misi di Jawa Tengah, dan kembali ke Belanda untuk berobat. Tahun 1924, ia kembali ke Indonesia kemudian menetap di Semarang, dan mendirikan sekolah HIS dan Standard School sambil mengajar para novisiat Jesuit. Selama tinggal di Semarang, pria yang bernama panjang, Franciscus Georgius Josephus Van Lith, lahir di Oorschot, Belanda, pada 17 Mei 1863, kondisi kesehatannya kian hari kian memburuk. Akhirnya, pada 9 Januari 1926, Romo Van Lith tutup usia di salah satu rumah sakit di Semarang. Jenazahnya kemudian dibawa ke Muntilan, dan dimakamkan di Kerkhof Muntilan, tidak jauh dari Kompleks Misi Muntilan, tempat di mana pertama kali Romo Van Lith berkarya di Jawa Tengah. Salah satu peninggalan Romo Van Lith, yang masih ada adalah, SMA Pangudi Luhur Van Lith yang berada di Muntilan, Jawa Tengah. Gereja kecil, dan sekolah desa Semampir kemudian berkembang menjadi satu kompleks gedung-gedung, yang pada tahun 1911 dinamai Kolese Franciscus Saverius. Tahun 1948 pada Perang Kemerdekaan, kompleks sekolah ini dibakar. Easy love, easy love. Lewat pendidikan sekolah di Muntilan, menghasilkan tokoh politik Katolik seperti Kasimo, Sugiyapranoto, Yos Sudarso, Cornelis Simanjuntak, Frans Seda, dan sejumlah tokoh lain. Sekarang, sekolah ini dikenal sebagai SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan. Di Dusun Gemer, Desa Ngargomulyo tahun 1953, umat Katolik setempat menemukan sendang dadap, kemudian melaporkan kepada Romo Suharjo S.J. untuk diberkahi sebagai sumber air bagi warga sekitar.
Sejak saat itu Romo Suharjo SJ, mempunyai gagasan adanya Taman Doa, dengan menghadirkan patung Bunda Maria, di atas sendang dadap. Tahun 2000, Romo Kirjito berkarya di Paroki Sumber, dan beliau sering menyelenggarakan misa alam di tempat ini. Sendang dadap pun berubah nama menjadi Sendang Waringin. Pada 25 Desember 2018, di tempat ini diselenggarakan perayaan Natal Petani Lereng Merapi Barat. Umat Paroki Sumber yang mayoritas petani, mengikuti misa Natal dengan hikmat dan damai. Sebagai teladan iman, sosok Maria menjadi inspirasi bagi Gereja Katolik, untuk menghayati perutusan sebagai umat Allah yang masih berziarah di dunia. Sikap-sikap Maria adalah motor bagi gereja untuk memelihara iman, terutama dalam keluarga. Maria adalah kasih Allah yang menyertai keluarga, seperti ketika Maria memulai perjalanan hidupnya yang baru sebagai bagian dari keluarga Kudus Nazaret. Sejak tahun 2018, Sendang Waringin mendapatkan nama baru, yang diberikan oleh Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yaitu Ibu Maria Tuk Inka Tentreman atau disingkat Imatuka. Imatuka berarti, mata air yang memberikan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan, bagi semua orang. Sejak September 2019, Imatuka berbenah dan bersolek diri hingga sekarang. Dari Taman Doa Imatuka di Ngargomulyo, beranjak menuju Taman Doa Gantang, jarak 11 km, masih di kawasan lereng barat Gunung Merapi. Gua Maria Gantang, tepatnya terletak di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masuk wilayah pastoral, Paroki Santo Kristoforus, Banyutemumpang, Keuskupan Agung Semarang. Dusun Gantang terletak di lereng barat Gunung Merapi, mayoritas penduduknya bermata pencaharian bertani dan berternak. Senyum adalah bahasa universal yang melimpah di dusun ini. Alami, tenang dan hangat, mungkin itulah 3 kata yang mewakili suasana kehidupan penduduk Gantang. Di Dusun Gantang ini, Taman Doa Maria Ratuning Katentreman Lan Karaharjan, atau lebih dikenal Gua Maria Gantang berada. Taman Doa ini semula merupakan impian almarhum Monsinyur Johannes Puja Sumarta. Pemilihan tempat di Dusun Gantang didasari oleh lokasi yang masih alami, belum tersentuh modernisasi serta pola kekerabatan antar warga masih sangat kental, diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, pada 30 Oktober 2017. Lokasinya tepat di belakang Gereja Katolik, Stasi Santo Franciscus Saverius, Gantang. Easy love, easy love. Di dalam komplek Taman Doa Maria Ratuning Katentreman Lan Karaharjan, selain terdapat Gua Maria, juga berdiri dengan megah, patung Bunda Maria setinggi 10 meter, buah karya dari seniman patung lokal lereng Merapi, Bapak Ismanto. Sang pematung, lebih senang menyebut patung Bunda Maria dengan nama Jawa, Embok Tentrem atau Ibu Ketentraman. Hal ini tampak dari nama yang terukir di bawah patung tersebut, yakni kalimat berbahasa Jawa, yang mengandung arti Maria Ratu Ketentraman dan Kebaikan. Bunda Maria terlihat begitu cawani. Rupanya tak berwujud perempuan ayu, hidung bangir berkulit cerah. Kulit coklat merujuk pada sawo matang perempuan Jawa, sama sekali tak merubah keagungannya. Paras lembut dan tangan yang terbuka adalah gambaran embok tentrem.
Maria yang membawa ketentraman dan membesarkan pengharapan. Dengan gambaran Maria yang membumi, sama seperti sosok perempuan Jawa, mendaraskan doa kepada Yang Maha Kuasa melalui perantaraannya terasa begitu langsung. Sang pematung juga mengekspresikan bahwa dosa manusia tidak sekadar dilambangkan sebagai ular, tetapi seekor naga karena saking besarnya dosa manusia. Dengan ziarah dan berdevosi, semoga membantu pertumbuhan iman kita, agar semakin mengenal dan mencintai Yesus, melalui perantaraan Bunda Maria. Gua Maria Pereng Getasan, terletak di Desa Jambelan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Masuk dalam wilayah pengembalaan, Paroki Santo Paulus Miki Salatiga, Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria ini berdiri, bermula dari inisiatif dan kemurahan hati Bapak Suryono, seorang umat di Jogja. Pada tanggal 20 Februari 2009, beliau menghibahkan tanah seluas 4.637 meter persegi, kepada Gereja Katolik guna pengembangan iman umat di wilayah itu. Pada tanggal 30 Oktober 2011, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Doa, dan tanggal itu disepakati sebagai hari lahirnya Taman Doa Gua Maria Pereng. Gua Maria Pereng diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Yohanes Puja Sumarta, Uskup Keuskupan Agung Semarang, pada tanggal 3 Oktober 2012. Seiring bergulirnya waktu, Gua Maria Pereng terus bersolek mempercantik diri. Sarana prasarana seperti pelataran doa, stasi jalan salib, dan tempat mata air telah direnovasi. Kegiatan rohani, ataupun perayaan Ekaristi di tempat ziarah ini, rutin diadakan tiap malam Jumat pertama setiap bulannya. Berziarah di Gua Maria Pereng, tidak hanya disuguhi keheningan, dan kehusukan devosi pada Bunda Maria. Karena letak Gua Maria di lereng Gunung Merbabu, juga menawarkan sensasi alamnya, khas kaki gunung. Berdevosi kepada Bunda Maria adalah mengagumi, menghormati dan menghayati cara hidup Maria sebagai perwujudan cinta kasih kita kepadanya. Bunda Maria merupakan sosok yang sangat penting dalam agama Katolik, dan juga menjadi inspirasi bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua dalam kesabaran, kepercayaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Jalan menuju Gua Maria Pereng, untuk kendaraan pribadi ada beberapa akses jalan. Dari Salatiga ambil arah menuju Kopeng, dari Magelang ambil jalur Magelang Kopeng Getasan, dari Jogja lewat Muntilan Talun ke Tepas Kopeng Getasan. Di samping sebagai tradisi gereja Katolik yang telah berlangsung sejak dulu, melakukan perjalanan ziarah rohani ke Gua Maria bagi umat Katolik merupakan bagian dari pengembangan iman, serta untuk mendekatkan diri pada Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dengan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, dan tentu saja Yesus Kristus. Gua Maria Grabak, terletak di Dusun Sumur Bandung, Grabak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di dalam wilayah penggembalaan Paroki Santa Maria Magelang, Keuskupan Agung Semarang.
Cikal bakal pemeluk Katolik di Grabak, dirintis dari pembaptisan 10 orang umat oleh Romo Theodorus Harjowasito, tahun 1953. Perayaan Ekaristi pertama kali digelar pada tahun 1957, oleh Romo Sandiwan Broto PR, dalam upacara pemberkatan rumah salah seorang umat di Grabak. Kegiatan keagamaan yang semula berada di bawah paroki Temanggung, kemudian beralih ke paroki Santo Ignatius Magelang, setelah Stasi Maria Fatima ditetapkan menjadi paroki mandiri tahun 1971. Pembangunan Kapel Santo Yusuf dimulai tahun 1989 dan diresmikan 1 tahun kemudian. Pada tahap akhir pembangunannya, terjadi peristiwa spiritual yang membentuk kisah Kapel Santo Yusuf Grabak. Umat Stasi Grabak pun memasuki babak baru peziarahan iman mereka. Merawat, melestarikan, dan menghidupi kekatolikan mereka agar tetap subur di tengah semak dan duri, itulah salib mereka yang baru. Umat berencana membangun Gua Maria, sebagai pengingat bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri di sini. Gua Maria yang selesai dibangun tahun 2002, sangat sederhana. Berada di belakang bangunan kapel. Gua Maria Grabak diberkati dan diresmikan oleh Monsinyur Ignatius Suharyo PR, Uskup Keuskupan Agung Semarang, pada 23 Juli 2005. Baru sekitar tahun 2016, area berdoa Gua Maria diperluas. Ruangan pasturan di sisi kanan kapel dipugar menjadi altar doa. Posisi patung Bunda Maria dinaikkan agar sejajar dengan tinggi altar. Pembangunan menggunakan dana donasi dari para peziarah yang datang. Pengurus Kapel Santo Yusuf Grabak sangat terbuka menerima para peziarah. Tidak hanya untuk umat Katolik, Gua Maria sering didatangi umat agama lain untuk berdoa. Manfaat ziarah rohani Katolik bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat suci, tapi juga tentang memperkuat iman dan spiritualitas melalui doa, meditasi, dan refleksi, mempelajari sejarah dan tradisi Katolik, menjalin persekutuan dengan umat Katolik lainnya dan membangun komunitas yang kuat. Mendapatkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan dan membawa perubahan positif dalam hidup.